Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang definisi, ruang lingkup, dan macam-macam epidemiologi. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan definisi epidemiologi, maka terlebih dahulu kita akan melihat asal kata dari epidemiologi itu sendiri. Epidemiologi terbentuk dari 3 suku kata. Yang pertama, kata epi yang berarti pada, yang kedua, kata demos yang berarti penduduk, dan yang ketiga, kata logos yang berarti ilmu. Jadi, ketiga suku kata ini ketika digabungkan, maka kurang lebih artinya begini, ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Secara sepintas, ini berarti epidemiologi berbicara tentang penduduk. Akan tetapi kemudian timbul pertanyaan, kalau epidemiologi berbicara tentang penduduk, maka hal apakah yang dibicarakan epidemiologi tentang penduduk itu sendiri? Karena aspek penduduk itu kan luas. Kita bisa bicara tentang budayanya, sejarahnya, adat istiadatnya, ataupun hal-hal lainnya. Nah, maka kemudian ada beberapa definisi yang akan saya tampilkan di slide ini yang bisa memperjelas apakah yang dimaksud dengan epidemiologi itu sendiri. Definisi yang pertama dikemukakan oleh Welch. Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang timbulnya perjalanan dan pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Kalau melihat definisi dari Welch ini, maka ada beberapa hal yang menjadi concern. Yang pertama, epidemiologi itu berbicara tentang timbulnya perjalanan. Jadi sebuah penyakit itu tidak serta-merta dilihat langsung sebagai sebuah penyakitnya, tapi itu ada riwayat alamiah perjalanannya. Maka nanti kemudian kita mengenal konsep prepatogenesis, patogenesis, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, definisi dari Welch ini, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Nah, kalau melihat definisi dari Welch ini, maka sepintas lalu epidemiologi itu adalah ilmu yang hanya mempelajari penyakit infeksi menular. Pada awalnya memang epidemiologi itu fokus pada penyakit menular, ya. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, epidemiologi juga tidak hanya bicara tentang penyakit menular, tapi juga berbicara tentang penyakit tidak menular. Kemudian kita lihat definisi yang kedua. Definisi yang kedua yang dikemukakan oleh Frost. Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan jenis penyakit pada manusia menurut waktu dan tempat. Nah, kalau membandingkan antara definisi Welch dengan Frost ini, maka ada tambahan komponen di definisi Frost yang tidak ada di Welch. Tambahannya adalah epidemiologi itu bicara tentang distribusi dan jenis penyakit pada manusia menurut waktu dan tempat. Jadi epidemiologi juga berbicara tentang penyebaran penyakit pada manusia berdasarkan waktu dan tempat. Nah, itu tambahan yang melengkapi definisi dari Welch sebenarnya. Ya. Kemudian definisi yang ketiga yang dikemukakan oleh Azrul Aswar. Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, definisi dari Azrul Aswar ini malah melengkapi definisi yang dikemukakan oleh Frost dan Welch tadi. Kalau Frost itu hanya bicara tentang distribusi, atau dalam definisinya mengemukakan distribusi penyakit, maka di definisi yang dikemukakan oleh Azrul Aswar
itu sudah bicara juga tentang frekuensi. Jadi bukan hanya distribusi tapi juga frekuensi. Frekuensi itu adalah keseringan atau kekerapan atau jumlah yang timbul, jumlah orang yang terkena penyakit misalnya. Nah, kemudian apa yang berbeda juga dari definisi epidemiologi Azwar Aswar? Definisi epidemiologi Azwar juga sudah menyebutkan masalah kesehatan. Jadi epidemiologi bukan hanya bicara tentang penyakit atau bukan hanya mempelajari penyakit semata-mata, tapi juga masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang terjadi pada sekelompok manusia beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka dalam definisi Azrul Al-Aswar ini ada 3 hal. 1, epidemiologi itu berbicara tentang frekuensi dan distribusi. Yang kedua, frekuensi dan distribusi itu yang dimaksud adalah masalah kesehatan. Yang ketiga, tidak hanya bicara tentang frekuensi dan distribusi masalah kesehatan pada sekelompok manusia, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Ruang lingkup epidemiologi. Kalau kita bicara ruang lingkup berarti batasan epidemiologi, ya. Ada 3. Yang pertama, subjek dan objek epidemiologi itu adalah masalah kesehatan. Ya. Jadi epidemiologi itu subjek maupun objeknya adalah masalah kesehatan. Masalah di luar kesehatan itu tidak dibahas oleh epidemiologi. Nah, kalau kita bicara kesehatan, seperti yang saya sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, kesehatan itu spektrumnya luas, cakupannya luas. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara rohani atau jiwa, juga sehat secara sosial maupun ekonomi. Ya. Kemudian, masalah kesehatan yang dimaksud adalah masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia. Jadi epidemiologi itu tidak pernah berbicara tentang individu, tetapi sekelompok manusia. Tentunya kelompok manusia itu adalah kumpulan dari individu. Yang terakhir, pada saat merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, maka epidemiolog, ya, atau orang-orang yang ahli dalam bidang epidemiologi itu menggunakan data-data frekuensi dan distribusi. Ya. Jadi ketika merumuskan penyebab timbulnya sebuah masalah kesehatan, epidemiologi itu menggunakan data-data frekuensi dan distribusi. Ya. Mengenai contoh frekuensi dan distribusi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Kemudian yang slide selanjutnya. Kalau kita bicara ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan, maka ada 6E, ya, ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan. E yang pertama itu adalah etiologi. Etiologi itu diartikan sebagai penyebab. Kemudian E yang kedua adalah efikasi. Efikasi itu bahasa sederhananya adalah manjur. Jadi kemanjuran suatu intervensi yang dilakukan. Ya. Efikasi suatu intervensi yang dilakukan. Ya. Misalnya vaksinasi. Ya. Efikasi vaksinasi. Jadi kemanjuran vaksinasi. Atau kemanjuran imunisasi. Misalnya. Kemudian E yang ketiga ada yang namanya efektivitas. Efektivitas itu berbicara tentang kegunaan sesuatu intervensi, kegunaan sebuah tindakan, ya, dalam berbagai konteks yang berbeda.
dalam berbagai situasi yang berbeda. Contoh, sekarang kita lagi berbicara tentang vaksin COVID-19. Ketika kita bicara vaksin COVID-19, kan ada beberapa negara yang sementara ataupun mungkin sudah membuatnya. Misalnya Cina, Rusia, sekarang juga di Indonesia sementara dibuat kerjasama antara misalnya Unpad dengan perusahaan obat dari Cina dan seterusnya. Jadi, nah sekarang ketika misalnya vaksin itu sudah jadi, maka kalau berbicara efektivitasnya, harusnya sebuah vaksin COVID-19, meskipun misalnya itu ditemukan di Cina, harusnya bisa juga menyembuhkan COVID-19 yang ada di Indonesia. Harusnya juga bisa menyembuhkan COVID-19 yang ada di Malaysia dan di negara-negara lain. Itu yang dimaksud dengan efektivitas. Jadi dia tidak hanya berguna di satu tempat, tapi dia bisa berguna di banyak tempat untuk kasus yang serupa, untuk kasus yang sama. Kemudian yang keempat, ada yang namanya efisiensi. Efisiensi itu membandingkan antara hasil dari sebuah tindakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tindakan tadi. Jadi membandingkan berapa biaya yang dipergunakan untuk menghasilkan sebuah produk, sebuah tindakan. Misalnya. Lagi-lagi misalnya kalau ambil contoh vaksin COVID-19, kalau kita bicara efisiensi, maka kita akan bicara seberapa besar vaksin itu menyembuhkan orang yang terkena COVID dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan vaksin tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu adalah menilai keberhasilan sebuah program. Evaluasi bisa dilakukan di pertengahan, bisa juga dilakukan di akhir sebuah kegiatan. Jadi ada yang namanya evaluasi pertengahan, ada yang namanya evaluasi akhir. Yang terakhir, ada yang namanya edukasi. Edukasi itu adalah peningkatan perilaku melalui pendidikan kesehatan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Macam-macam epidemiologi. Kalau kita bicara macam-macam epidemiologi, maka secara umum ada 3. Ada yang namanya epidemiologi deskriptif, ada yang namanya epidemiologi analitik, dan ada yang namanya epidemiologi eksperimen. Nah, tentunya ketika epidemiologi ini karena berbeda, pasti punya ciri masing-masing. Pasti punya penekanan masing-masing. Kita akan lihat perbedaan dari ketiga epidemiologi ini. Jadi saya akan memberikan kata kunci untuk setiap epidemiologi supaya kita bisa lebih paham. Ya. Kata kunci yang saya berikan ini merupakan rangkuman dari beberapa bacaan yang saya sempat baca mengenai ketiga jenis epidemiologi ini. Kalau nanti Anda membaca referensi atau sumber-sumber lain dan itu kemudian berbeda, kemungkinan itu berbeda dari redaksi kalimatnya saja. Tetapi dari sisi makna, dari sisi substansi sebenarnya sama saja. Kita mulai dari epidemiologi deskriptif. Ada 2 kata kunci yang saya pakai. Yang pertama, frekuensi. Yang kedua, distribusi. Kita bicara dulu frekuensi. Ini kalau bahasa, ini kan bahasa asing yang diindonesiakan. Ya. Bahasa asingnya itu adalah frekuensi, ya, tulisannya. Frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi bahasa sederhananya begini. Frekuensi itu
kekerapan, keseringan, atau jumlah. Ya. Misalnya, kalau kita bicara menggunakan contoh kebidanan, frekuensi ibu hamil yang menderita anemia. Jadi kalau kita pakai kata frekuensi, berarti kita bicara jumlah, berapa ibu hamil yang menderita anemia. Nah, itu frekuensi. Nah, kemudian ada dua kata kunci yang kedua di epidemiologi deskriptif, ada yang namanya distribusi. Distribusi apa? Distribusi itu berasal dari kata asing juga, dan kemudian di Indonesia kan distribution. Distribusi itu artinya penyebaran. Nah, sekarang kalau saya ambil contoh yang pertama tadi, jumlah ibu hamil yang menderita anemia, di daerah perkotaan, di daerah pinggiran, di daerah pedalaman. Nah, misalnya katakanlah jumlah ibu hamil yang menderita anemia 100. Kalau didistribusikan berdasarkan tempat, 50 dari 100 itu ada di kota. 25 dari 100 itu ada di daerah pinggiran. 25 dari 100 itu ada di daerah pedalaman. Itu yang dimaksud dengan distribusi. Jadi penyebarannya tersebar. Nah, tentunya penyebaran ini tempat itu tergantung nanti, bisa nanti penyebaran secara RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau kita bicara epidemiologi deskriptif, maka ada 3 W yang familiar atau yang dikenal dalam epidemiologi deskriptif ini. W yang pertama adalah who, atau orang yang terkena penyakit atau orang yang terkena masalah kesehatan. Kemudian W yang kedua, ada namanya when, waktu orang tersebut terkena penyakit atau masalah kesehatan. Dan yang ketiga, where, tempat orang tersebut terkena penyakit atau masalah kesehatan. Nah, who ini sendiri atau siapa atau orangnya itu memiliki variasi yang sangat luas. Ya. Kalau kita bicara who, maka kita akan bicara aspek demografinya. Ya. Aspek demografi dari who ini itu bisa menyangkut usia, jenis kelamin, status pernikahan, status perceraian, dan seterusnya. Kemudian ada aspek keluarga atau variabel keluarga. Nah, itu bisa bicara tentang pendidikan ibu, pendidikan suami, penghasilan ibu, penghasilan suami, status pernikahan, status melahirkan, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya variabel perilaku. Ini variabel perilaku juga luas, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Misalnya shift kerja, masuk juga kan variabel perilaku. Misalnya merokok, tidak merokok, kebiasaan minum minuman keras, kebiasaan mengkonsumsi narkoba, dan seterusnya. Kemudian ada variabel lain misalnya status gizi, status imunisasi atau imunitas tubuh, golongan darah, dan seterusnya. Nah, semua faktor ini itu ada dalam aspek who, siapa. Nah, variabel-variabel ini itu nanti akan erat kaitannya ketika kita bicara status kesehatan seseorang. Ya, misalnya kalau kita bicara aspek umur, semakin tua seseorang akan semakin beresiko dia kena penyakit-penyakit yang sifatnya tidak menular atau penyakit degeneratif. Misalnya diabetes, stroke, dan seterusnya. Kemudian
when. Ketika kita bicara when, berarti kita bicara waktu. Bisa waktunya tahun, bisa juga malah hari atau jam. Contoh, kalau kita bicara jam, angka kecelakaan lalu lintas itu cenderung meningkat di jam-jam menjelang pergantian tahun misalnya. Kenapa? Karena pada saat itu kan orang keluar dari rumah, dan seterusnya. Nah, pada saat itu juga mungkin di beberapa tempat orang pesta minuman keras misalnya. Minuman keras bisa memicu timbulnya tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas bisa memicu kematian dan seterusnya. Bisa juga kita bicara waktu dalam konteks tahun. Misalnya, kalau saya ambil lagi contoh yang tadi anemia pada ibu hamil. Misalnya, jumlah ibu hamil yang anemia pada tahun 2020. Nah, kalau mau memasukkan variabel demografinya, atau kalau memasukkan unsur Hu-nya ya, salah satu unsur Hu, misalnya jumlah ibu hamil yang anemia berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2020. Kemudian aspek yang ketiga, where, tempatnya. Bisa tempat tinggal, bisa tempat kerja, bisa tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Tempat ini juga spektrumnya sangat luas. Ya. Ada di beberapa referensi membedakan antara tempat berdasarkan wilayah administratif dengan wilayah alam. Wilayah administratif itu misalnya level kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan negara. Nah, kalau kita masukkan tadi semua itu, menggunakan contoh anemia, misalnya, kejadian anemia pada ibu hamil dengan tingkat pendidikan tinggi misalnya, pada tahun 2020 di kecamatan X. Nah, kalimat itu tadi sudah mencantumkan semua unsur who, when, dan where. Oke. Tetapi kalimat tadi itu baru mencantumkan aspek frekuensi dan distribusi, belum mencantumkan apa penyebabnya ibu hamil tadi menderita anemia. Nah, penyebabnya itu ketika kita bicara sebab akibat, maka kita akan bicara di epidemiologi analitik. Kata kunci di epidemiologi analitik itu dua saja. Kalau saya sederhanakan ya, dua saja. Yang pertama sebab, yang kedua akibat. Jadi epidemiologi analitik itu selalu bicara benarkah X itu bisa memberikan pengaruh pada Y. X itu sebab, Y itu akibat. Ya. Jadi dalam epidemiologi analitik itu selalu ada faktor yang mempengaruhi dan ada faktor yang dipengaruhi. Contoh, anemia pada ibu hamil itu akibat. Pendidikan tertentu itu sebab. Oke. Jadi sebab akibat. Karena pendidikan rendah, maka ibu hamil berisiko kena anemia misalnya. Akibat itu juga sering disamakan dengan masalah. Jadi anemia pada ibu hamil itulah masalahnya. Nah, sebab penyebabnya itu ada banyak macam. Bisa karena pendidikan, bisa karena penghasilan, ya, bisa karena adat istiadat, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau saya kata kunci yang saya berikan untuk epidemiologi analitik ini dua, sebab akibat. Jadi epidemiologi analitik itu epidemiologi yang
fokus perhatiannya mencari hubungan sebab akibat. Selalu mencari penyebab terhadap terjadinya masalah kesehatan tertentu. Selalu mencari sebab terhadap terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Itulah epidemiologi analitik. Yang terakhir, epidemiologi eksperimen. Ada beberapa kata kunci yang saya cantumkan untuk epidemiologi eksperimen. Pertama, epidemiologi eksperimen itu selalu melihat efek atau akibat dari manipulasi atau tindakan tertentu yang dilakukan terhadap satu atau lebih dari satu kelompok. Contoh, ya. Sekarang ini di Bandung itu sedang dilakukan uji coba vaksin COVID-19. Uji coba itu dilakukan terhadap dua kelompok. Satu kelompok diberikan placebo. Ya, placebo itu mirip dengan vaksinnya. Satu kelompok diberikan vaksin itu sendiri, ya, calon vaksin, ya, calon vaksin itu sendiri. Nanti, perlakuan yang diberikan pada dua kelompok ini, itulah yang dimaksud dengan manipulasi atau tindakan tertentu pada lebih dari satu kelompok. Kan tadi ada dua kelompok, satu kelompok placebo, satu kelompok yang benar-benar diberikan vaksinnya. Manipulasi atau tindakan tertentu ini itu nanti akan dilihat efek atau akibatnya. Kapan? Ya nanti tergantung. Bisa 1 bulan kemudian, bisa 2 bulan kemudian, dan seterusnya. Ya, itu sangat tergantung dari peneliti vaksinnya itu sendiri. Gitu. Nah, itulah kata kunci dari epidemiologi eksperimen. Efek atau akibat, manipulasi atau tindakan tertentu, satu atau lebih dari satu kelompok. Ya. Contoh lagi misalnya, ya, kalau kita bicara dalam kebidanan, sayur kelor atau daun kelor diberikan pada ibu hamil yang menyusui, misalnya. Nah, apakah betul kemudian ibu hamil yang menyusui yang diberikan daun kelor itu produksi ASI-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang menyusui? Gitu. Apakah betul kemudian ibu yang menyusui yang diberikan daun kelor itu produksi ASI-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak diberikan daun kelor? Nah, dalam contoh itu kan ada tindakan tertentu yang diberikan. Apa tindakannya? Daun kelor itu kan diberikan tindakan tertentu. Pada siapa? Pada lebih dari satu kelompok. Untuk apa nanti? Untuk melihat apakah produksi ASI-nya jauh lebih banyak pada kelompok yang diberikan daun kelor, ataukah dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan daun kelor. Oke. Sekian dan terima kasih materi definisi ruang lingkup dan macam-macam epidemiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.